Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi untuk mata kuliah manajemen keuangan dengan pokok bahasan manajemen piutang. Ya, pokok bahasan manajemen piutang ini ada di modul di halaman 54 sampai dengan halaman 59. Ya, sebelum saya menjelaskan mengenai materi satu persatu subpokok bahasan, saya akan jelaskan secara singkat ya topik-topik apa saja yang akan kita bahas nanti dan tujuan pembelajaran terkait dengan bab ini ya, manajemen piutang. Oke, subpokok bahasan yang pertama yaitu pengertian dari piutang, kemudian arti penting perusahaan itu melakukan manajemen piutang, dan yang ketiga adalah kebijakan-kebijakan piutang yang dapat diambil oleh perusahaan. Ya, oke. Nanti ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan atau beberapa unsur yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan sebelum perusahaan itu menentukan kebijakan piutang yang digunakan ya, yang digunakan atau diterapkan kepada pelanggan. Oke, kemudian yang kedua adalah analisis manfaat dan biaya piutang. Ya, dulu kita sebut dengan analisis benefit and cost. Ya, kemudian yang ketiga adalah kebijaksanaan pengumpulan piutang. Oke, dari ketiga subpokok bahasan ini terdapat tujuan pembelajaran khusus. Ya, pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dari piutang. Ya, kemudian menjelaskan arti penting manajemen piutang. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan berbagai unsur atau berbagai faktor yang harus dipertimbangkan untuk menentukan kebijakan piutang bagi perusahaan. Yang keempat, mahasiswa dapat menjelaskan cara menghitung tambahan manfaat dan biaya karena perubahan kebijakan piutang. Ya. Kemudian yang kelima, mahasiswa dapat menghitung tambahan manfaat dari perubahan kebijakan piutang, serta menghitung tambahan biaya karena perubahan piutang. Ya, ini manfaat, benefit, kalau biaya adalah cost, sesuai dengan analisis yang akan kita gunakan, analisis benefit and cost dari piutang. Kemudian yang ketujuh adalah mahasiswa dapat menentukan kelayakan perubahan kebijakan piutang. Yang kedelapan, mahasiswa dapat membuat schedule atau jadwal terkait dengan pengumpulan piutang. Dan yang kesembilan, mahasiswa dapat menentukan umur piutang sebagai dasar untuk menentukan kebijakan piutang bagi perusahaan. Ya, jadi ini sekilas mengenai subpokok bahasan beserta dengan tujuan pembelajaran khusus. Kemudian materi perkuliahan yang akan kita pelajari secara garis besar ada 4. Ya, pertama adalah manajemen piutang yang nantinya materi ini akan saya bahas di video kali ini, ya, video ini. Kemudian dilanjutkan materi kuliah yang kedua adalah perubahan umur piutang. Ya, ini materinya akan saya sampaikan di video selanjutnya. Kemudian yang C, schedule pengumpulan piutang, dan yang ke D adalah kebijakan kredit berdasarkan umur piutang. Ya, jadi untuk materi kuliah B sampai dengan D, ada E ya, ternyata di sini ada materi kuliah E. Hubungan antara biaya pengumpulan piutang dengan bad debt. Ya. Nah, jadi untuk poin B sampai dengan E ini akan saya sampaikan di video yang lain ya, video yang lain. Oke, untuk video kali ini kita akan berfokus pada materi yang pertama, yaitu manajemen piutang.
Ya, sesuai dengan pembelajaran khusus yang nomor 1 ya, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dari piutang di materi kuliah manajemen piutang ini. Ya, materi perkuliahan, subbab manajemen piutang ini sudah disebutkan. Ya, pengertian dari piutang adalah hak tagihan kepada pihak lain yang berutang kepada perusahaan. Ya, pihak lain misalnya pelanggan, ya, pelanggan yang berutang kepada perusahaan kita. Nah, munculnya piutang karena perusahaan itu menjual barang dagangan secara kredit, ya, menjualnya secara kredit. Secara kredit itu berarti perusahaan tidak langsung menerima kas, ya, pada saat penyerahan barang. Ya, kasnya diterima pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Seperti itu. Nah, semakin besar piutang yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar pula dana yang digunakan untuk membelanjai piutang tersebut. Ya, sehingga semakin besar pula biaya kehilangan kesempatan atau opportunity cost untuk memperoleh dari pendapatan dari dana tersebut. Ya, opportunity cost itu adalah nilai dari kesempatan yang hilang ketika seseorang atau perusahaan itu memilih satu pilihan dari pilihan yang lain. Ya, misalnya ini ya, contohnya ya, misal pendapatan bunga jika disimpan di bank. Ya, ketika dananya itu disimpan di bank, maka perusahaan itu akan mendapatkan bunga. Ya, di sisi lain tadi ternyata dana tersebut digunakan untuk membelanjai piutang. Jadi perusahaan itu akan menanggung biaya kehilangan kesempatan, ya, atau opportunity cost. Di samping itu, jika jumlah piutang itu semakin besar, kemungkinan muncul piutang yang tidak dapat ditagih semakin besar pula. Piutang yang tidak dapat ditagih ini sering disebut dengan bad debt. Ya. Namun jika perusahaan tidak menerapkan penjualan kredit, pembeli mungkin akan beralih ke perusahaan yang memberi fasilitas kredit. Ya, jadi opportunity cost atau biaya kehilangan kesempatan itu contohnya seperti itu. Ya, kalau misalnya perusahaan itu memiliki jumlah piutang yang makin besar, maka kemungkinan piutang yang tidak dapat ditagih itu juga semakin besar. Ya, tapi kalau misalnya dia tidak menerapkan kebijakan penjualan secara kredit, nanti pembeli atau pelanggan itu akan beralih ke perusahaan yang memberi fasilitas kredit. Nah, itu contoh opportunity cost. Jadi, pada intinya, kebijakan pengelolaan piutang itu merupakan trade-off antara besarnya biaya pengelolaan piutang dengan besarnya manfaat yang diperoleh. Jadi, trade-off itu tarik ulur ya, tarik ulur antara keuntungan ya atau manfaat dengan kerugian ya atau biayanya ya. Dengan demikian, maka analisis kebijakan kredit itu bisa dilakukan dengan prinsip pengorbanan itu hanya dibenarkan ya apabila pengorbanan tersebut bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Ya, boleh untuk mengeluarkan biaya, tetapi biayanya tersebut harus bisa di-cover dengan keuntungan yang lebih besar, seperti itu. Oke. Asumsi dasar analisis dalam manajemen piutang adalah bahwa seluruh biaya tetap itu telah teralokasikan seluruhnya. Artinya apa? Artinya bahwa perubahan jumlah unit yang dijual ya tidak akan merubah jumlah biaya tetap. Ya, sehingga dalam perhitungannya nanti kita dapat menggunakan contribution margin atau biasa disebut dengan margin kontribusi.
ya sebagai titik tolak untuk menghitung tambahan manfaat karena adanya perubahan jumlah penjualan. Ya, sebagai akibat adanya perubahan kebijakan penjualan secara kredit. Nah, untuk lebih jelasnya ya, kita lanjutkan ya untuk contoh-contohnya ya. Untuk menentukan kebijakan kredit ada 3 faktor atau 3 unsur yang perlu kita pertimbangkan. Unsur atau faktor pertama yaitu terkait dengan jangka waktu kredit. Ya, jangka waktunya seperti apa ya, nanti itu akan menentukan kebijakan kreditnya dari perusahaan. Ya. Kemudian yang kedua adalah diskon atau potongan yang diberikan kepada pelanggan. Ya, jadi perusahaan ada kalanya untuk menarik pelanggannya ya, agar pelanggan itu tertarik, maka diberikan diskon atau potongan ya kepada pelanggan yang melakukan pembelian secara kredit. Oke, kemudian yang ketiga adalah standar kredit. Ya, sebagai antisipasi munculnya bad debt. Ya, jadi ada 3 faktor yang akan kita bahas satu persatu. Faktor pertama adalah jangka waktu kredit. Ya, misalnya ini ya, sebuah kasus atau sebuah contoh. Misalnya perusahaan selama ini menjual secara tunai. Ya, penjualannya berarti perusahaan itu langsung menerima kas ketika transaksi itu dilakukan ya, ada penyerahan barang, kemudian perusahaan memperoleh kas secara langsung. Ya, dengan penjualan per tahunnya adalah 100 juta rupiah. Biaya variabelnya 90% dari harga jual. Ya, manajer perusahaan ini memutuskan untuk merubah kebijakan tersebut, yaitu menjual secara kredit dengan syarat net 60. Syarat net 60 itu artinya bahwa pelanggan atau customer itu boleh membeli dengan kredit ya, tetapi syaratnya pembeli itu harus melunasi pembelian mereka dalam jangka waktu 60 hari. Ya, jadi syarat net itu artinya seperti itu. Ya, boleh untuk dilakukan pembeliannya secara kredit tetapi harus dilunasi selama 60 hari. Perusahaan tidak merubah harga jual ya, sehingga penjualan ini diperkirakan akan meningkat menjadi 150 juta per tahun. Ya, ini perkiraannya ketika perusahaan itu merubah kebijakan ya, perusahaan memperkirakan penjualannya itu akan meningkat ya, senilai 150 juta per tahun. Dari 100 juta per tahun menjadi 150 juta per tahun. Nah, karena jangka waktu kreditnya 60 hari, maka perputaran piutangnya dalam setahun dapat kita hitung ya dari penjualan dibagi dengan perputaran piutangnya dalam setahun adalah 360 hari dibagi dengan rata hari pengumpulan piutang. Ya, rata hari pengumpulan piutangnya adalah 60 hari, sehingga perputaran piutangnya selama 6 kali dalam 1 tahun. Ya. Dengan demikian, rata-rata piutang perusahaan per tahun dapat kita hitung dari penjualan dibagi dengan perputaran piutang. Hasilnya adalah 25 juta. Ya. Nah, untuk mengingat-ingat lagi untuk rumusnya ini bisa dilihat di bab analisis rasio keuangan yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Ya. Nah, kemudian karena contribution margin sebesar 10%, ya, diingat-ingat lagi, ya, penjualan dikurangi dengan biaya variabel sama dengan contribution margin.
Contribution margin dikurangi dengan biaya tetap sama dengan laba operasi. Ya, rumus tersebut harus dipahami dengan baik. Ya, jadi kita bisa tentukan contribution marginnya dari penjualannya 100% dikurangi dengan biaya variabelnya adalah 90%. Sehingga contribution marginnya 10%. Oke, maka dana atau modal yang digunakan untuk membelanjai piutang, ya, membelanjai piutang adalah sisanya ya 90% dikalikan dengan rata-rata piutang perusahaan per tahun. Ya, maka dana yang digunakan sama dengan 22,5 juta. Dengan kata lain, meskipun piutangnya adalah sebesar 25 juta, ya 25 juta, bukan berarti dana yang dibutuhkan itu juga 25 juta. Tetapi hanya 22,5 juta sesuai perhitungan ini. Karena selisihnya itu tadi 2,5 jutanya adalah tambahan manfaat. Ya, tambahan manfaat. Misalnya, biaya modal yang ditanggung perusahaan, ya, ini misal ya, biaya modal yang ditanggung perusahaan adalah 20%, maka penggunaan dana sebesar 22,5 juta tersebut akan menimbulkan biaya sebesar 20% dikalikan dengan 22,5 juta. Ya, sehingga biayanya sama dengan 4,5 juta ya, tambahan biayanya 4,5 juta. Perubahan kebijakan ini akan meningkatkan contribution margin dengan atau sebesar 5 juta. Dari mana 5 juta? Dari 10% ini adalah margin kontribusinya dikalikan dengan 150 juta adalah penjualannya, kemudian dikurangi 10% ya, margin kontribusi dikalikan dengan penjualan secara tunai. Ya, 100 juta. Jadi ada peningkatan contribution margin senilai 5 juta rupiah. Di sisi biaya akan muncul tambahan biaya 4,5 juta. Jadi kita bisa menghitung tambahan manfaat bersih dari 5 juta, ya 5 juta ini ya, tambahan contribution marginnya ya, tambahan manfaatnya dikurangi dengan tambahan biaya, ya sehingga muncul angka 0,5 juta. Nah, dari paragraf ini kita dapat menyimpulkan ya dalam perhitungan ya, kalau ini dalam paragraf, perhitungannya dalam paragraf, kalau yang di bawah ini disajikan dengan tabel. Penjualan tunai dan kredit. Tunai penjualan per tahunnya 100 juta, untuk kredit net 60, berarti pelanggan boleh melakukan pembelian secara kredit asal pelanggan tersebut harus melunasinya dalam jangka waktu 60 hari. Ya, nilainya adalah 150 juta untuk penjualannya. Contribution margin untuk penjualan tunai 10 juta, untuk penjualan kredit 15 juta. Oke, perputaran piutang, rata-rata piutang, modal untuk piutang, dan biaya modal untuk penjualan tunai tidak ada. Ya, karena dia penjualannya secara tunai, kasnya langsung dapat diterima. Sedangkan untuk yang kredit, perputaran piutangnya adalah 6 kali, ya, rata-rata piutangnya 25 juta. Modal untuk piutang 22,5 juta, biaya modalnya 4,5 juta. Ya, tambahan manfaat atau keuntungannya
ya sama dengan 15 juta dari 10% dikalikan 150 juta dikurangi dengan 10% dikalikan dengan 100 juta, ya hasilnya 10 juta, tambahan manfaat atau keuntungannya 5 juta rupiah. Ya, sedangkan tambahan biayanya adalah 4,5 juta. Ya, setelah itu baru kita bisa menghitung tambahan manfaat bersih. Tambahan manfaat bersih dari tambahan manfaat dikurangi dengan tambahan biaya. Ya, nilainya adalah 0,5 juta. Ya, maka kebijakan baru ini diterima ya karena dia memperoleh tambahan manfaat senilai 0,5 juta. Oke. Atau nanti ini ya, atau untuk kesimpulannya ini nanti setelah melihat faktor-faktor lain ya. Oke, kemudian yang kedua adalah diskon. Diskon ini disebut dengan potongan penjualan ya. Kebijakan lain yang bisa ditempuh masih menggunakan kasus di atas adalah dengan menawarkan potongan atau diskon. Ya, dengan menawarkan potongan atau diskon. Misalnya, perubahan kebijakan tersebut bukan net 60, bukan menggunakan kebijakan yang ini ya, net 60, tetapi perusahaan menetapkan kebijakan 2/30 net 60. Artinya apa? Pelanggan, apabila pelanggan itu membayar utangnya ya, sampai dengan hari ke-30 ya, sejak pelanggan itu melakukan pembelian, maka pelanggan tersebut akan memperoleh potongan dari perusahaan atau diskon senilai 2%. Ya. Lebih dari hari ke-30 sampai dengan hari ke-60 ya, jadi hari 31 sampai dengan hari ke-60 pelanggan harus membayar secara penuh ya, jadi dia tidak memperoleh potongan atau diskon. Ya, diperkirakan dengan pemberian potongan ini penjualan akan meningkat menjadi 150 juta. Dan pelanggan yang memanfaatkan periode potongan ya membayar sampai dengan hari ke-30 adalah 40% dari seluruh pelanggan perusahaan. Ya, artinya sisanya 60% tersebut ya, 60% sisanya itu tidak memanfaatkan periode potongan. Jadi dia membayar pada hari ke-31 sampai hari ke-60. Ya. Pertanyaannya, apakah alternatif kebijakan ini lebih bagus dari kebijakan kredit net 60? Ya. Nah, apabila 40% pelanggan itu memanfaatkan periode potongan, maka rata-rata umur piutang menjadi sebesar ya 0,4 ya dari 40% ini dikalikan dengan 30 hari. Ya, 30 hari adalah ini ya, hari ketika pelanggan itu memperoleh potongan ya 30 hari ditambah dengan sisanya ya pelanggan yang tidak memanfaatkan periode potongan senilai 60% ya atau 0,6 dikalikan dengan 60 hari ya. Jangka waktu pembayaran kreditnya adalah 60 hari. Sehingga rata-rata umur piutangnya 48 hari. Kalau sudah mengetahui rata-rata umur piutang, bisa dihitung perputaran piutangnya. Ya, dari jumlah hari dalam 1 tahun dibagi dengan rata-rata umur piutang. Maka perputaran piutangnya sama dengan 7,5 kali, 7,5 kali. Ya, dengan demikian rata-rata piutangnya ya
150 juta penjualan dibagi dengan perputaran piutang. Sama dengan 20 juta. Ya, maka dana yang dibutuhkan untuk membelanjai piutang ya sama dengan 0,9 ya, 0,9 dikalikan dengan 20 juta dikalikan dengan rata-rata piutangnya. Ya, sama dengan 18 juta. Biaya modal yang harus ditanggung adalah sama dengan 20%. Ya, ini misalnya ya, tadi sesuai dengan contoh sebelumnya ya. Misalnya 20% ya. 20% dikalikan dengan dana yang dibutuhkan untuk membelanjai piutang 18 juta. Sehingga biaya modal yang harus ditanggung 3,6 juta. Sebagai akibat 40% pembeli memanfaatkan periode potongan, maka potongan harga yang diberikan kepada pelanggan ya sama dengan potongannya ya 2%, potongannya 2% dikalikan dengan persentase pelanggan yang memanfaatkan memanfaatkan periode potongan ya 40% dikalikan dengan penjualannya. Sehingga potongan yang diberikan kepada pelanggan adalah 1,2 juta. Nah, kebijakan baru ini akan memberikan tambahan manfaat 5 juta ya. Caranya juga sama tadi ya, 10% dikalikan 150 juta dikurangi dengan 10% dikalikan dengan 100 juta. Dan mengakibatkan munculnya tambahan biaya sebesar 3,6 juta ditambah dengan 1,2 juta. 3,6 juta adalah biaya modal yang harus ditanggung, kemudian 1,2 adalah potongan biaya, potongan harga. Ya. Sehingga manfaat bersih yang diterima adalah 5 juta, ya, tambahan manfaatnya dikurangi dengan tambahan biayanya. Ya, sehingga untuk manfaat bersih yang diperoleh jika dihitung sama dengan 0,2 juta. Ternyata hasil manfaat bersih lebih kecil dari kebijakan net 60 ya. Sehingga kebijakan 2/30 net 60 itu harus ditolak dan perusahaan tetap memutuskan untuk menggunakan kebijakan net 60. Ya, jadi karena ini manfaatnya, tambahan manfaat bersihnya ini lebih kecil dibandingkan ketika menggunakan kebijakan N/60 ya, net 60 ya, net 60, maka untuk kebijakan ini yang diterima. Sedangkan kebijakan menggunakan potongan penjualan atau diskon ini ditolak karena ya tadi ya, karena tambahan manfaat yang diperoleh, manfaat bersih yang diperoleh ternyata lebih kecil. Seperti itu. Nah, perhitungannya bisa dilihat di tabel halaman 56 ya. Untuk masing-masing tunai ya, penjualan tunai, yang samping adalah penjualan kredit dengan kebijakan 2/30 net 60. Ya, angkanya sekian. Tambahan manfaatnya tadi sudah kita hitung 5 juta, tambahan biayanya 4,8, tambahan manfaat bersihnya 0,2 juta. Ya, ini lebih kecil ya dibandingkan ini. Maka kebijakan yang ini N net 60 ini diterima. Oke, kemudian untuk faktor yang terakhir atau faktor yang ketiga adalah standar kredit. Standar kredit ini menunjukkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelanggan agar diperbolehkan membeli secara kredit. Ya. Oke, biasanya perusahaan itu menetapkan persyaratannya siapa yang boleh untuk melakukan melakukan pembelian secara kredit, mana yang tidak boleh. Ya, seperti itu. Misalnya ini, perusahaan akan melonggarkan syarat kredit dari pelanggan yang berpenghasilan tetap menjadi juga
menjadi termasuk juga pelanggan yang tidak berpenghasilan tetap asal mempunyai penghasilan rata-rata dalam jumlah tertentu. Ya, jadi ini ceritanya awalnya perusahaan menetapkan yang boleh melakukan pembelian secara kredit itu hanya pelanggan yang memiliki penghasilan tetap saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, perusahaan melakukan pelonggaran atas kebijakan tersebut. Jadi tidak hanya pelanggan yang memiliki penghasilan tetap saja, tetapi juga pelanggan yang tidak memiliki penghasilan tetap, ya. Tetapi tetap syaratnya adalah dia harus mempunyai penghasilan rata-rata dalam jumlah tertentu, seperti itu. Nah, dari contoh kasus di atas, ya, diumpamakan perusahaan akhirnya memutuskan untuk menggunakan kebijakan kredit N/60, ya, seperti yang nomor 1 ini ya, N/60 atau net 60, sehingga diharapkan penjualan itu akan meningkat menjadi 150 juta. Ya, namun muncul alternatif lain, ya, yaitu syarat kreditnya itu dilonggarkan sehingga pelanggan yang tidak mempunyai penghasilan tetap itu juga bisa menikmati fasilitas kredit. Nah, dengan pelonggaran syarat kredit tersebut ini diperkirakan penjualan akan meningkat lagi menjadi 175 juta. Resiko yang diperkirakan akan timbul ketika pelonggaran tersebut, ya, ketika perusahaan menerapkan pelonggaran tersebut, yaitu muncul adanya bad debt atau piutang yang tidak dapat tertagih. Besarnya berapa? 1% dari total penjualan. Ya, selain itu, resiko yang lain yaitu pembayaran oleh pembeli itu akan mundur, ya, sampai dengan 75 hari, ya, umur piutangnya menjadi 75 hari. Nah, alternatif manakah yang dipilih oleh perusahaan? Apakah tetap menggunakan net 60 atau melakukan pelonggaran atas kebijakan kredit perusahaan? Ya, seperti itu. Nah, ketika akan menjawab alternatif mana, kita harus melakukan perhitungan terlebih dahulu. Ya, perhitungannya ada di tabel ini ya. Untuk tunai, kemudian net 60 dan net 75. Perhitungan net 60 ya, net 60 ini sudah kita lakukan sesuai dengan tabel yang ini ya. Nah, di sini perhitungannya sudah kita lakukan untuk net 60. Sedangkan net 75 kita harus hitung ya. Penjualan per tahunnya adalah 175 juta ya, 175 juta. Kemudian contribution marginnya adalah 10% dikalikan dengan 175 juta. Oke. Selanjutnya, perputaran piutang ya dari 360 hari ya, satu jumlah hari dalam satu tahun dibagi dengan umur piutang 75 hari, maka perputaran piutangnya 4,8 kali. Ya, setelah itu dihitung rata-rata piutang sama dengan penjualan dibagi dengan rata-rata perputaran piutangnya. Ya, penjualannya 175 juta dibagi dengan 4,8 kali sama dengan 36.460 juta. Ya, ini kelihatannya angkanya dibulatkan. Selanjutnya, modal untuk piutang menghitungnya adalah 90% dikalikan dengan 36.460. Ya, hasilnya ini. Biaya modal 20% ya, ini sesuai dengan soal tadi ya, misalnya adalah 20% dikalikan dengan 32.813, hasilnya 6.563 juta. Ya, setelah itu dihitung bad debt-nya
bad debt atau piutang tidak tertagih sama dengan 1% dikalikan dengan 175 juta. Ya, 1% dikalikan 175 juta sama dengan 1750 juta. 1.750 juta. Ya. Oke. Nah, setelah itu kita hitung tambahan manfaatnya. Kalau tadi secara tunai ya. Secara kredit net 60 ya, tambahan manfaat atau keuntungannya sama dengan 5 juta ya, dari 15 juta dikurangi dengan 10 juta untuk tambahan biaya 4,5 juta sehingga ada tambahan manfaat bersih 0,5 juta ya, setengah juta. Kemudian ketika kebijakannya adalah net 75 ya, net 75 ya, yang ini ya, kebijakan net 75 hari ya, ketika ada pelonggaran persyaratan yang dipenuhi oleh pelanggan net 75, tambahan manfaatnya adalah 10% dikalikan 175 juta ya, hasilnya 17,5 juta dikurangi dengan 10% dikalikan dengan 100 juta. Hasilnya adalah 10 juta sehingga tambahan manfaatnya 7,5 juta. Kemudian tambahan biayanya, ya, tambahan biaya yang pertama adalah tambahan biaya modal. Tambahan biaya modal adalah 6.563. Ya. Sedangkan tambahan bad debt atau piutang tidak tertagih adalah 1.750.000. Ya, sehingga kedua tambahan biaya ini kita jumlahkan untuk menentukan total tambahan biaya. Ya, totalnya 8.313.000. Ya. Oke. Tambahan manfaat bersih dari tambahan manfaat dikurangi dengan tambahan biaya. Ya, hasilnya adalah minus 0,813 juta. Nah, tambahan manfaat bersih ini ternyata hasilnya negatif. Ya, berarti kalau kebijakan melonggarkan syarat kredit itu dilakukan, ya, melonggarkan persyaratan pelanggan yang tidak berpenghasilan tetap itu diperbolehkan untuk menikmati fasilitas kredit, maka yang terjadi adalah pengorbanan atau biayanya itu akan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Ya, ini biaya yang dikorbankan atau biaya yang ditanggung itu lebih besar dibandingkan dengan tambahan manfaat yang diperoleh. Dengan demikian, kita bisa membuat kesimpulan ya, perusahaan itu seharusnya tetap menggunakan kebijakan kredit net 60 ya. Karena dia memberikan tambahan manfaat bersih senilai 0,5 juta ya, tandanya adalah positif seperti itu. Oke, itu adalah untuk materi yang pertama ya, mengenai manajemen piutang, kaitannya dengan pengertian dari piutang, kemudian arti penting perusahaan itu melakukan manajemen piutang, kemudian menjelaskan berbagai unsur atau faktor yang dapat dipertimbangkan untuk menentukan kebijakan piutang, kemudian menghitung cara menghitung tambahan biaya manfaat karena adanya perubahan kebijakan piutang, ya, menghitung tambahan manfaatnya, menghitung tambahan biayanya. Ya, seperti itu. Ya, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan materi pertama terkait dengan manajemen piutang. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan di video yang lain. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.